Nabi Ismail sangat berbakti kepada ayahnya Nabi Ibrahim, bahkan sampai kepada detik watallahu liljabin, Nabi Ismail ditelungkupkan akan disembelih oleh ayahnya. Ayahnya nggak sanggup lihat. Apa dikatakan oleh Ismail? Ya abati, wahai ayahku tersayang, if'al ma tu'mar, lakukanlah yang kau diperintahkan. Satajiduni insyaallah ma'as sabirin, engkau akan mendapati aku dengan seizin Allah minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Dalam kondisi sulit seperti itu, Nabi Ismail mengatakan apa? Ya abati. Lalu masih ingat Allah, insyaallah. Lalu menanamkan semangat kepada sang ayah, saya akan termasuk orang-orang yang sabar wahai ayah, lakukan saja. Kan luar biasa. Padahal Nabi Nuh alaihissalam memanggil putranya untuk kehidupannya. Ya bunayyarkam ma'ana, dalam kondisi banjir yang luar biasa, wahai anakku ikut kemari ke perahu, ke bahtera besar ini, karena ini banjir, nggak akan ada yang selamat. Nabi Nuh memanggil anaknya untuk kehidupan, tapi sang anak menolak. Nabi Ibrahim memanggil sang anak, menyeru sang anak untuk kematian, tapi mau diterima. Apa rahasia Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena beliau kecilnya dulu juga berbakti luar biasa kepada ayahnya. Kalaulah benar Azar itu ayah Nabi Ibrahim, Azar sudah berapa kali mengusir Nabi Ibrahim, tapi dalam kondisi terusir, Nabi Ibrahim tetap memanggil ya abati, wahai ayahku tersayang, saya akan mendoakan semoga Allah mengampuni dosamu. Luar biasa itu. Maka Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim seorang anak yang juga sangat luar biasa berbakti kepada beliau. Namun jangan katakan Nabi Nuh dulu durhaka kepada orang tua, jangan. Itu berbeda kondisinya. Ini adalah sebuah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa iman itu adalah kehendak Allah, tidak dapat diwarisi walaupun dari seorang ayah yang saleh kepada anaknya. Ada sebuah kisah yang menunjukkan bagaimana kedurhakaan itu akan terwariskan. Juga dalam kitab yang sama, Mi'atu Qissah wa Qissah, yang disusun oleh Syekh Amin Al-Jundi. Kisah rumah tangga yang kecil, yaitu anak satu orang. Suami istri hidup bahagia dengan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini disekolahkan dari SD, SMP, SMA. Begitu perkuliahan, sang ibu meninggal dunia. Tinggal sang ayah sebatang kara, atau tinggal berdua hanya dengan sang anak. Sang anak selesai kuliah, dapat pekerjaan, menikah dengan seorang gadis impiannya. Waktu terus berjalan, sang bapak mulai tua. Sang anak dengan istri punya anak. Tapi orang tuanya sudah betul-betul tua. Ketika sang anak mulai sadar di usia 7 tahun, sudah mulai memayyiz, sang ayah sudah jompo. Maka sang istri mengatakan, wahai abang, masukkan saja ayah ke panti jompo. Panti jompo. Sang suami mengatakan, tidak, saya tidak akan lakukan demikian. Apa kata manusia? Oh, sebatas ini hanya tingkat kesabarannya. Udah kayak gini, masukkan orang tuanya ke panti jompo. Tidak akan. Namun hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, kondisi sang ayah semakin parah. Wahai abang, lihat anak kita udah gak mau makan. Orang tuamu itu, ayahmu itu buang kotoran di mana-mana, muntah di mana-mana. Wahai abang, pilih saya atau orang tuamu?
Masya Allah, na'udzubillah. Gak sama pikir lagi sang anak ini, sehingga pada suatu hari dia katakan, ayah, pagi ini saya akan bawa jalan-jalan ayah. Lalu digendong sang ayahnya, dibawa jalan. Bawa jalan, masuk ke dalam hutan. Saya semakin heran. Wahai anakku, kok makin engkau berjalan makin ke dalam hutan? Apa perihal wahai anakku? Wahai ayah, sudah cukup. Sudah cukup penderitaan itu. Maksudnya apa? Hari ini saya akan membunuh ayah. Sudah cukup wahai ayah. Di waktu itu sang ayah menangis. Menangis menjadi-jadi. Apa ayah nangis? Ingin memetik hati saya. Saya enggak akan berubah wahai ayah. Sudah cukup. Saya enggak akan berpisah dengan istri saya. Lebih baik saya berpisah dengan ayah daripada anak dan istri saya. Wahai anak, aku menangis bukan karena itu. Kalau kamu ingin membunuh saya, bunuhlah. Tapi kalau bunuh saya jangan di sini. Di mana? Ke depan sedikit lagi. Di sana ada batu besar. Bunuh saya di sana. Terkejut sang anak. Kenapa wahai ayah? Karena di batu besar itulah aku dulu membunuh kakekmu. Terperanjat sang anak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kisahnya berhenti hanya sampai di situ aja. Kira-kira anak itu akan membunuh apa enggak? Kalau dia menggunakan logikanya enggak akan. Oh dulu, ya berarti kalau saya akan membunuh ayah saya, nanti saya juga akan dibunuh oleh anak saya. Jadi sedang hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua itu luar biasa. Luar biasa. Banyak di antara kita cari kunci surga. Kirain kunci surga itu ada di Mekah, ada di Madinah. Kirain kunci surga itu ada di Masjidil Haram. Kita kira kunci surga ada di sana. Padahal kunci surga itu ada di rumah kita masing-masing. Enggak jauh dia pada orang tua kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Tarikh dari sahabat Nabi bernama Mu'adz bin Jabal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, liya'mal al-bar ma syaa ay ya'mal. Silahkan anak yang berbakti kepada orang tuanya mau buat apa saja, falay yadkhula illa al-jannah, tetap dia enggak akan masuk melainkan ke dalam syurga. Waliya'mal al-'aq ma syaa ay ya'mal. Silahkan anak yang durhaka itu melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Pergi umrah berapa kali, haji berapa kali, bangun sekolah, bangun masjid, tapi kalau dia itu durhaka kepada orang tuanya, falai yadkhula illa an-nar, tetap di hari akhirat dia akan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena itu Imam Abu Laith As-Samarqandi Al-Hanafi dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin, di sana beliau katakan ada 3 amalan, ada 3 perkara Allah enggak terima melainkan 3 amalan tersebut diiringi dengan 3 amalan lainnya. Yang pertama, taat kepada Allah, Allah enggak akan terima sehingga kita taat kepada Rasul. Firman Allah, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, atau wa ati'ullaha war rasul. Enggak akan Allah terima kalau hanya taat kepada Allah, kita enggak taat kepada Rasul. Yang kedua, laksanakan salat tapi zakat enggak. Allah enggak terima salat kita. Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Lihat dalam Al-Quran berapa kali, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah, beriringan salat dengan zakat. Dan yang ketiga, Allah tidak terima ibadah kita kepada Allah melainkan kalau kita juga berbakti kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan sebuah keputusan
agar jangan kalian sembah melainkannya, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Ada sebuah hadis yang ketika kita baca betul-betul menggugah dan membuat kita giling kepala. Kenapa? Semua yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, apapun dalam sisi kehidupan kita sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Kullu dzunub yuakhirullahu ma syaa minha. Semua dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Enggak Allah balas di dunia kecuali ada kecualinya, illa uququl walidain, kecuali durhaka kepada orang tua. Fa inna Allah ta'ala yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al mamati. Allah segerakan balasan kepada orang yang durhaka kepada orang tuanya di dunia sebelum di akhirat. Maka kita lihat anak-anak yang durhaka kepada orang tua, ada yang bahagia? Enggak ada yang bahagia. Anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, mungkin sesaat dia meraih kesuksesan, dia punya gaji yang banyak, punya jabatan ini dan itu dan seterusnya, tapi seiring waktu dia akan sengsara sehingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Alqamah bukanlah kisah yang dia itu dongeng semata. Kisah Juraij Al-Abid juga bukan dongeng semata, tapi benar adanya. Sidang hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berbakti pada orang tua itu apa sih? Banyak di antara kita enggak faham pengertian daripada berbakti pada orang tua. Mau kuliah tanya sama orang tua. Kita berprestasi di SMP-nya, di SMA-nya. Orang tua kita hanya tamat SD. Kita tanya sama orang tua, "Pak, pergi ke Mesir atau ke Cotkalah?" Orang tua akan mengatakan, "Ini baik gede Mesir Jumat, ini untuk buat Cotkalah." Kita mengira di situlah berbakti pada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu ternyata kebaikan yang pulang kepada orang tua kita. Ini memilih istri, tanya sama orang tua. Orang tua mana tahu. Tapi kalau kita ingin berbakti pada orang tua dalam memilih istri, tapi di sini bapak-bapak rata sudah punya istri semua. Kita lihat yang paling baik, yang kira-kira bisa membantu orang tua kita. Itu betul memilih istri dalam rangka berbakti pada orang tua. Jadi berbakti pada orang tua itu kita ketika menjumpai orang tua kita lapar, kita berikan makan. Orang tua kita enggak ada uang, kita kasih uang. Orang tua kita enggak ada pakaian, kita berikan pakaian. Orang tua kita perlu kepada layanan khidmah kita berikan layanan dan khidmah. Itu berbakti pada orang tua. Jadi berbakti pada orang tua itu menyeliputi hati, lisan dan perbuatan. Ada orang, ada anak luar biasa kita lihat membantu orang tuanya, tapi hatinya kapan orang tua saya meninggal, kapan ya mati. Ini bukan berbakti pada orang tua. 3 unsur tersebut harus ada. Hatinya cinta dan menginginkan kebaikan kepada orang tua. Tutur katanya tidak membuat orang tua jengkel. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uff, jangan katakan uff. Bahasa Arab uff, bahasa Indonesia Kalau kita bilang dalam bahasa Arab ana la uhib, itu lucu, orang Arab akan ketawa. Apa itu Tapi kalau kita katakan sama orang Indonesia uff, orang Indonesia pun akan ketawa. Apa itu uff? Hai nak, tolong bantu ibu. Itu sekurang-kurang perkataan yang menunjukkan kita enggak mau. Dalam Al-Quran uff saja, saja itu dilarang, apalagi yang lebih buruk daripada itu. Jadi itu berkaitan dengan hati, berkaitan dengan lisan, dan juga berkaitan dengan perbuatan.